Tanda bukti kata Rasulullah, ini bersaudara. Wa tasafahu, mereka saling bersalaman kata Rasulullah. Bila sudah demikian adalah rasa persaudaraan yang tiga tanda tersebut kata Rasulullah sudah disebutkan. Yada'ullahu lahum yaumal qiyamati manabira, Allah akan meletakkan nantinya mimbar-mimbar di hari kiamat min nurin, daripada cahaya, qaddamar rahman, di hadapan Allah Ta'ala yang maha rahman. Jadi ada nanti Pak mimbar-mimbar, yang mimbar itu paling istimewa di hari kiamat, mimbarnya atau tempat duduknya orang-orang yang bersaudara karena Allah, di hadapan Allah Ta'ala langsung, bukan di surga, tetapinya mimbar ini langsung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo dukung video ini dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di antara lagi wasiat daripada Alqamah kepada anak beliau yang kedua, wa idza sahibtahu zanaka, apabila engkau menjadikan seseorang itu teman, niscaya teman kamu tadi akan memperbaiki akan kamu. Tanda teman yang kedua adalah apabila kita mencari teman tadi kita usahakan supaya bisa memperbaiki kita, bukan teman yang selalu membenarkan akan kita. Kita salah dibenarkannya, lalu kita anggap itu sebagai teman akrab. Orang yang menjadi sahabat kita, bahkan ini nanti yang akan menjadi teman kita di akhirat, adalah orang yang apabila kita berteman dengan dia, dia akan memperbaiki kita. Karena perbaikan di dalam pertemanan itulah nilai-nilai agama. Ad-dinu nasihah kata Rasulullah. Agama itu adalah nasihat. Nasihat itu adalah agama. Bila nasihat seseorang kepada temannya, itu berarti orang itu memiliki agama. Tapi apabila nasihat tersebut khusus untuk perkara dunia, berarti nasihat atau teman kita tadi itu bukan menasihati di dalam bidang agama. Nasihat inilah nasihat. Yang ketiga, wa in qa'adat bika mu'natun manaka, apabila mendatangkan kamu dengan suatu amanah kepada dia, dia akan menjaga amanah tersebut. Rahasia-rahasia kita dijaganya, tidak dibongkarnya sana kemari. Inilah keistimewaan kita bersahabat, inilah keistimewaan kita bersahabat. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat di dalam kitab Al-Anwaru fi Adabi Sohbah, yang dikarang oleh Imam Abu Habib Asy'arani di dalam kitab Al-Anwaru fi Adabi Sahabah. Imam Abu Habib Asy'arani mengambil hadis yang diriwayatkan daripada Imam Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nazrul rajuli li akhihi an syauqin khairun min i'tikafi sanatin fi masjidi hada." Memandangnya seseorang kepada saudaranya karena cinta, karena rindu, 2 kali tidak berjemaah, kita di manalah teman kita kemarin, bertanya-tanya kita. 1 minggu tidak hadir lagi, bertanya-tanya kita bertanya-tanya ini karena kangennya kita terhadap anggota jemaah kita. Kata Rasulullah, itu khairun min i'tikafi sanatin fi masjidi hada. Orang yang ada rasa rindu terhadap saudaranya di dalam satu kelompok. Nah, kelompok kita nih kelompok RT 10, RT 11. Satu orang aja tidak hadir
satu hari tidak berjamaah, kita bertanya-tanya. Kenapa kita bertanya-tanya? Dikarenakan kita rindu dengan teman kita ini tadi. Itu kata Rasulullah SAW, lebih baik pahalanya ketimbang kita beriktikaf 1 tahun di masjidku ini, kata Rasulullah. Coba bayangkan, cuma sekedar bertanya-tanya karena rindu. Coba istimewanya Masjid Rasulullah SAW. Kalau Masjidil Haram kita beribadah di sana dilipat gandakan 100.000 kali. Kalau Masjid Madinah atau Masjid Nabawi itu 10.000 kali. Kali setahun berarti sama dengan beribadah 10.000 tahun. Cuma kenapa? Karena kita rindu dengan teman jemaah kita. Nazrul rajuli li akhihi, memandangnya kita dengan saudara kita. An syauqin, karena rasa rindu. Khairun min i'tikafi sanatin, itu lebih baik kita daripada beriktikaf 1 tahun di masjidku ini, kata Rasulullah. Bila ketemu, alhamdulillah. Dari mana kemarin anda hadir di masjid, di majelis tidak hadir? Nah, pertanyaan kita yang sampai itu adalah bentuk rasa cinta kita dengan saudara jamaah kita. Itu lebih baik. Ya kan ada yang di luar daripada ahli sunnah wal jamaah nih lah. Ada yang di luar daripada ahli sunnah wal jamaah. Hadirkah tidak hadirkah, dia ogah-ogahan. Makanya orang yang di luar daripada ahli sunnah jamaah kayaknya tidak terlalu banyak bertanya, tidak terlalu banyak tanya, tidak terlalu banyak akrab dengan orang. Padahal ini perkara tidak merugikan lah, istilahnya adalah secara kasat mata ini tidak merugikan. Pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini tidak merugikan. Dia tidak mau akrab. Orang yang di luar daripada ahli sunnah wal jamaah, yang betul-betul ahli sunnah wal jamaah, akan menerapkan rasa rindu terhadap saudaranya. Kalau di luar daripada ahli sunnah wal jamaah yang mengaku mengikut ulama-ulama salaf, tetapinya tidak ada bukti di dalam persahabatan mereka. Buktinya apa? Habis sholat berjamaah, wirid-wiridan, bubar. Ketemunya cuma di masjid, tidak ada tegur sapa. Nah, tidak ada tegur sapa di luar ataupun di dalam masjid. Pokoknya aku niat ibadah ke masjid. Iya, niat ibadah. Kita dalam kehidupan dunia ini, mumpung masih ada umur, yalah, kita kalau bisa tuh pertinggi lagi derajat kita di sisi Allah. Dengan cara apa? Dengan cara rasa rindu tadi. Ya, kalau di luar daripada ahli sunnah wal jamaah apalah. Kalau orang tua di luar daripada ahli sunnah wal jamaahnya tidak terlalu banyak komen, tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak tanya kepada orang saudara-saudaranya. Habis sholat bubar sudah. Di tengah jalan tidak tegur sapa juga. Ya, tidak ada rasa rindu. Orang yang tidak ada rasa rindu, baik tidak akan tegur sapa, tidak akan melakukan, apalagi sampai ibaratnya tolong menolong. Yang iuran Yang iuran 5.000 sebulan tuh, nah, iuran kematian dia tidak mau menyumbang. Kenapa? Karena rasa persaudaraan di dalam dirinya tidak ada. Rasa persaudaranya tidak ada. Mengaku ahli sunnah wal jamaah, mengikuti ulama-ulama salaf, jauh daripada perkataan, jauh daripada cita-cita mereka. Nah, jadi rasa rindu ini yang kita tanamkan, adalah rasa rindu ini yang kita tanamkan. Itu lebih baik daripada kita beriktikaf di 1 tahun di masjidnya Rasulullah SAW. Siapa tahu lah dengan tegur sapa kita tadi inilah yang nantinya di akhirat itu menambah nilai daripada nilai kebaikan, timbangan kebaikan kita di akhirat. Lalu kita masuk surga. Cobakah? Cuma karena rasa rindu. Nah, di dalam hadis Nabi SAW lagi, ma ahdasa rajulun ikha'an fillahi illa ahdasalahu darajatan fil jannah. Tiada seseorang itu menjadikan satu persaudaraan
A sama si B menganggap bersaudara karena Allah, terkecuali Allah Ta'ala menjadikan satu persaudaraan itu satu derajat nanti di surga. Ini jemaah kita misalnya 50 orang nih lah, 50 atau 40, kita anggap satu orang ini saudara kita anggap satu orang ini saudara kita, satu orang jumlahnya 40, berarti 40 derajat kata Rasulullah. Satu derajat nanti di surga itu sama perjalanan 500 tahun. Ini surga paling rendah misalnya nih lah, surga yang paling rendah. Surga yang paling rendah ini namanya ini, nama surganya. Lalu jarak antara surga yang paling rendah ini menuju surga yang lain itu 500 tahun. Itu cuma satu derajat. Bagaimana kalau yang kita anggap persaudaraan kita ini 40 orang, 50 orang jemaah kita ini kita anggap saudara kita, itu senilai itu pula derajat kita nanti di dalam surga. Nah, luar biasa lah, luar biasa menganggap saudara. Cuma di dalam persaudaraan di sini inilah yang kita tanamkan di dalam diri kita adalah yang pertama sama sekali berprasangka baik. Itu aja. Kalau kita meranggap berasa bersaudara lalu tidak ada sangka baik, saudaranya misalnya tidak bisa menolong, itu aja, bila ada duitnya aja baru bisa bisa bergabung, bila tidak ada makanannya, tidak ada duitnya, tidak mau bergabung, nah rusak lagi persaudaraan. Makanya yang pertama sama sekali rasa persaudaraan itu dikarenakan apa? Karena sangka baik. Pokoknya sangka baik aja. Bila orang tidak bisa hadir, mungkin ada keperluan yang lebih utama. Contohnya mengajar, atau misalnya ada perkara yang lebih afdal daripada yang baru kita kerjakan. Ma ahdasa rajulun ikha'an fillah illa ahdasallahu lahu darajatan fil jannah. Tiada menjadikan seseorang itu akan satu persaudaraan terkecuali Allah Ta'ala akan menjadikan bagi seseorang tersebut satu derajat nanti di dalam surga. Kita anggap sudah, kita anggap yang ikut majelis taklim kita, yang ikut pengajian kita ini kita anggap saudara semua. Berapa jumlahnya? Kalau 60 atau 50 berarti sejumlah itu pula derajat kita di surga. Satu derajat tingginya berapa? Perjalanan 500 tahun. Yuk, sampean punya surga nih lah, punya surga. Surga itu luasnya perjalanan 500 tahun. Kira-kira inilah kalau kita punya 1 juta istri itulah, 1 juta istri kita itulah di dalam surga. Kira-kira perjalanan 500 tahun tidak akan sampai-sampai, Pak. Satu istana dalam surga, istri yang nomor 1 sampai jumlahnya 1 juta istri sampean. Jarak antara satu surga istana yang satu dengan istana yang lain perjalanan 1 tahun misalnya. Tidak luas lah, sangat luas. Itu yang demikian itu dapat kita peroleh dengan sebab apa? Dengan sebab kita menjadikan rasa persaudaraan. Nah, amalan hati inilah amalan hati. Kita kembali kepada konsep kita dahulu, bahwasanya lah di dalam dunia ini yang dinampakkan Allah ada perkara zahir, namun di akhirat kebalikannya, perkara hati ini yang dikeluarkan Allah Ta'ala. Kita berbuat baik sekarang misalnya nih lah, tapi orang lain tidak bisa melihat perkara hati kita, tidak bisa. Itu tidak bisa menilai manusia. Yang menilai itu urusan Allah. Karena ini urusan Allah Ta'ala dan bersangkut pautnya dengan manusia. Nanti di akhirat perkara hati ini dibuka oleh Allah Ta'ala, dibongkar sejelas-jelasnya, seperti jelasnya kita sekarang ini bertemu seperti ini. Dibongkar Allah Ta'ala. Makanya tidak ada rahasia nanti di akhirat. Yang ikhlas menolong karena Allah, yang ikhlas menolong perkara ini, yang tidak ikhlas karena memandang begini-begini, itu nanti dibongkar di akhirat.
Jadi tidak ada kemunafikan lah, tidak ada kemunafikan nanti di akhir, tidak ada. Bahkan ialah orang-orang yang yang meranggap teman jemaahnya ini adalah saudaranya inilah. Itu keistimewaannya nanti di akhirat inilah. Bukan sekedar derajatnya ditinggikan Allah. Mereka menjadi buah bibir. Nah, bahasa sekarang nih buah bibir ialah bukan ada buah di bibir sini lalu dimakan, bukan, ini buah bibir artinya tempat perbincangan orang. Jadi akhirat itu pala kita yang paling banyak itulah, paling banyak dibicarakan itu adalah perkara diri kita. Tetapinya orang tuh tidak kepikiran lagi perkara dirinya, membicarakan masalah keistimewaan orang ini. Di akhirat itulah, aduh bagaimana uruskanku, itu paling banyak seperti itu pikiran manusia. Tetapinya ada nanti orang yang terkesima, nah, bahasa kita adalah terkesima, terpesona dengan derajat seseorang ini. Bahkan para nabi-nabi, orang-orang yang mati syahid, orang-orang soleh pun kata Rasulullah SAW nanti akan terpesona dengan derajat seseorang ini. Mereka bukan para nabi kata Rasulullah, mereka bukan termasuk orang mati syahid, mati seperti orang biasa juga, mati malam Selasa, malam Rabu, tidak ada malam Jumat, tetapinya derajatnya nanti di surga yalah, kata Rasulullah. Itu para nabi membicarakan mereka, menjadi buah bibir di antara para nabi, menjadi buah bibir di para orang-orang mati syahid, menjadi buah bibir di antara orang-orang soleh. Siapa mereka ini? Orang-orang yang menganggap bersaudara karena Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yab'atsanallahu aqwaman yaumal qiyamati fi wujuhihim nuru ala manabir lu'lu'i yaghbituhumun nasu laisu bi anbiya wala syuhada. Allah akan, kata Rasulullah, akan membangkitkan nanti suatu kaum, suatu masyarakat di hari kiamat, fi wujuhihim nuru, di wajah mereka ini bercahaya, ala manabiril lu'lu'i, dan tempat duduk mereka itu dihiasi dengan permata-permata. Ada kursinya. Orang di hari kiamat di padang mahsyar itu semua bertelanjang, semua bertelanjang. Lalu kata Siti Fatimah kepada Rasulullah, apakah nanti ada kepikiran wahai Rasulullah, yang satu ini memikirkan yang ini memikirkan ini, wah punya kamu agak besar ya, punya kamu, waduh. Tidak ada, kata Rasulullah, wahai Fatimah, tidak ada yang demikian, karena huru haranya hari kiamat, karena huru haranya pada waktu di padang mahsyar, orang tidak kepikiran seperti itu, kata Rasulullah. Tapi ada orang yang tidak bertelanjang nanti di akhirat, dia mendapatkan mimbar, mendapatkan kursi keistimewaan, yang kursi tersebut kata Rasulullah ada permata-permata di sana. Wajah mereka bercahaya, kata Rasulullah. Laisu bi anbiya, mereka bukan para nabi, berarti umat Nabi Muhammad. Nah, ini keistimewaannya umat Nabi Muhammad. Sekalipun umat Nabi Muhammad ini tidak ada gelar nabi lagi, tetapi kedudukan mereka hampir menyamai para nabi. Kenapa? Karena di bawah daripada kenabian itu tidak boleh lagi bergelar nabi. Ulama ummati kal anbiya'i bani Israil, orang-orang alim, bukan sekedar pengajar. Orang alim itu adalah orang yang mengamalkan ilmu. Ini tahu sudah, misalnya kita mengangkat bersaudara itu disunahkan Rasulullah, bahkan mendapatkan keistimewaan nanti di akhirat. Kita amalkan, berarti kita termasuk ulama, berarti kita termasuk orang alim. Ulama ummati kal anbiya'i bani Israil, orang-orang alim di kalangan umatku, kata Rasulullah, itu persis seperti nabi-nabi zaman Bani Israel. Artinya kedudukan mereka tuh hampir sama, cuma gelar mereka itu bukan nabi, karena setelah Rasulullah SAW yang di Madinah itu tidak boleh lagi bergelar nabi, harus bergelar orang alim atau ulama.
wala syuhada, mereka tuh bukan nabi kata Rasulullah, bukan golongan para nabi, bukan para rasul. Wala syuhada, mereka bukan orang yang mati syahid, mati malam Selasa, malam Rabu, yalah, malam Sabtu, malam Minggu, itu bukan orang mati syahid. Tetapinya derajat mereka di akhir ini tinggi. Qila manhum, siapa mereka itu wahai Rasulullah? Qala al-mutahabuna fillah min kibaili syatta wa biladin syatta. Mereka itulah yang saling mencintai karena Allah, merasa bersaudara karena Allah. Min qabailin syatta, mereka daripada suku-suku yang terpisah. Bukan karena sebab suku kita ini bersaudara. Kan ada kan sekarang persaudaraan suku ini, persaudaraan suku ini. Apa istilahnya tuh? Ormas-ormas yang seperti itu kan lah. Kalau bisa itu perlu lagi secara global aja, secara umum aja sudah digabung. Nanti bila keluar di luar daripada ormas, ada di luar daripada suku ini, tidak mau bersahabat, tidak mau bersaudara. Nah ini masalah. Min qabaili syatta, mereka daripada suku-suku yang terpisah, artinya bukan sesama suku. Wa biladin syatta, dan kampung yang berbeda. Yajtami'una ala dzikrillah, mereka berkumpul bidzikrillah, mengingat Allah. Nah yang termasuk wiritan-wiritan itu tadi. Kita ini berkumpul di majelis, kita ini berkumpul setelah sholat berjamaah, wiritan-wiritan kita sama sekalipun suku kita beda, wiritan-wiritan sama-sama kita baca sekalipun kita berasal daripada kampung yang berbeda-beda. Kenapa kita sama-sama? Karena aku ini saudaraku semua. Nah bila kita menganggap saudara sewiritan kita ini adalah saudara kita, sekalipun mereka ini suku berbeda dengan kita, kampung ini berbeda, kata Rasulullah, yadhkurunahu, yang mereka saling baca, maka mereka inilah nanti yang menjadi buah bibir di akhirat. Coba bedakan yang betul-betul ahli sunnah wal jamaah itu sangat memegang ahli persaudaraan, sangat memegang. Coba setelah wiritan lah pengumuman, ayo kita gotong royong, insya Allah pasti ikut semua. Coba misalnya lah habis salam wiritan masing-masing bubar, pengumuman hari ini hari Minggu kita akan gotong royong, paling 2 orang 3 orang Pak. Kenapa? Nilai persaudaraan itu tidak diikat dengan amaliyah wiritan. Kita ini diikat nih rasa persaudaraan ini, kenapa? Dikarenakan bidzikrillah tadi. Yajtami'una ala dzikrillah, mereka berkumpul kata Rasulullah, bersaudara mereka itu berkumpul ala dzikrillah, dengan mengingat Allah, dengan wiritan-wiritan yang mereka baca. Itu gunanya wiritan kita membaca sama-sama supaya hati kita ini satu. Makanya kata Imam Abu Yazid Al-Bastami, orang yang ingin membuka suatu hijab itu harus wiritannya atau zikirnya bersama-sama. Orang yang ingin membuka hijab inilah hijab itu artinya dinding dia kepada Allah. Kita misalnya inilah hijab kita di antara kita inilah hijab atau dinding kita kepada Allah, itu di antaranya kita memandang sesuatu ini baik datang dari Allah. Bila buruk ini bingung kita mengembalikan. Kenapa bingung? Bila baik kita senang, bila buruk bingung kita mengembalikan. Keluh kesah, berarti ini dinding. Nah, dinding yang seperti ini bisa dibuka Allah Ta'ala. Apa jua pun yang ditakdirkan Allah kepada kita, kita senang. Baik datang kepada kita, kita senang. Buruk datang kepada kita, kita senang. Kenapa kita senang? Karena kita tidak terdinding bahwasanya baik dan buruk datang daripada Allah. Orang yang terbuka hijab seperti ini dengan cara kata Imam Abu Yazid Al-Bastami, dengan cara berjamaah berzikir. Nah, siapa Abu Yazid Al-Bastami? Seorang wali kutub. Kalau sudah perkataan wali-wali, inilah perkataan wali-wali yang mereka yang sudah wasil billah, orang yang sudah sampai kepada Allah, itu ilmu hikmahnya luar biasa.
Cuma banyak mengomentari Abu Yazid Bastami itu begini. Tidak bisa nih lah. Kalau sekedar guru kita nih lah mengomentari ulama-ulama salaf dahulu, mereka itu salah, mereka salah. Memang hebat guru kita kah? Hebat ulama-ulama salaf kah? Imam Ghazali begini. Itu komentar yang di luar pada ahli sunnah wal jamaah, mau komentar Imam Ghazali macam-macam. Memang nih lah terus terang. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Ghazali itu banyak hadis-hadis dhaif. Saya bukan menyalahkan beliau, tapi malah kita mengangkat derajat beliau. Itu bahkan beliau menyatakan di sana bi isnadin dhaifin, sanadnya dhaif. Ngertilah. Kenapa beliau mengatakan di dalam kitab Ihya itu sanadnya ini dhaif, sanadnya ini hasan. Banyak hadis-hadis yang tidak dimasukkan beliau itu hadis-hadis sahih. Apa tujuan beliau? Apakah beliau tidak hafal hadis? Hafal hadis Imam Ghazali. Bahkan Kutubul Ulum, kutubnya masalah ilmu adalah Imam Ghazali. Kenapa beliau tidak mengutip atau mendatangkan hadis-hadis sahih di sana? Karena beliau sudah hafal. Maka hadis-hadis dhaif yang dikenal masyarakat, yang tidak dikenal masyarakat, yang dianggap masyarakat ini tidak patut untuk dilakukan, maka dibuka beliau di sana. Apa tujuannya? Supaya hadis-hadis dhaif ini dikemukakan di tengah masyarakat. Inilah karena bahwasanya apabila hadis dhaif itu ada kesamaan pemahaman di dalam hadis sahih, itu namanya hadis marfu'. Hadis yang diangkat ke atas di derajatnya. Jadi apa tujuan Imam Ghazali untuk meletakkan hadis-hadis dhaif di sana? Supaya hadis-hadis dhaif ini diangkat lagi ke atas derajatnya menjadi hadis marfu', hadis yang diangkat, artinya hadis yang bagus untuk dilaksanakan, artinya hadis hasan. Bukan tujuan beliau untuk mengarang kitab Ihya itu untuk beliau itu kurang ilmu lah. Hebatnya Imam Ghazali itulah, hebatnya Imam Ghazali. Tapi orang banyak salah tafsir dengan Imam Ghazali. Ini yang kebanyakan. Siapa yang berkomentar itu, yang saya baca-baca di Facebook itu pasti yang berkomentar itu yang di luar daripada aswaja itulah. Bila ada namanya al kayak itu nah. Itu pasti itu golongan itu tuh. Golongan yang aneh-aneh itu. Apa Imam Ghazali itu hadisnya dhaif semua. Apa tujuannya? Nah, tujuan beliau adalah untuk mengangkat hadis Rasulullah. Bahwasanya dhaif ini di hadis sahih pun ada, hadis dhaif ini di hadis hasan pun ada. Lalu terangkat hadis dhaif itu apabila ada kesamaan pemahaman di dalam hadis-hadis yang lain, itu menjadi terangkat. Lalu tidak dianggap hadis dhaif. Itu tujuan Imam Ghazali. Kalau hadis-hadis sahih dibuat dalam kitab-kitab ulama-ulama itu sudah hampir semua ulama. Cumalah Imam Ghazali saja yang ingin mengangkat derajat daripada hadis-hadis Rasulullah. Lalu tidak dianggap orang dhaif. Kasihan Imam Ghazali lah, kasihan Imam Ghazali. Tujuan niat baik beliau itu dianggap orang-orang di luar aswaja salah. Padahal tujuan beliau untuk mengangkat hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah ini kesamaannya hadisnya di sini, ini kesamaannya hadisnya di sini. Oh berarti ini tidak bisa dikatakan dhaif ya, karena ada hadisnya sama di dalam sanad-sanad sahih yang lain. Nah berarti kita menganggap hadis tadi bagus untuk dilaksanakan. Yang namanya sudah sangka buruk tadi ceritanya dah, memang sulit nih lah. Kalau orang di luar daripada aswaja itu banyak sangka buruk Pak, tidak mendalami lebih dalam daripada karangan seseorang. Tujuannya apa? Nah kita kembali tadilah. Orang yang menjadi buah bibir nanti di akhirat kata Rasulullah, mereka itu bukan golongan nabi-nabi, bukan orang-orang yang mati syahid, tetapinya mereka itu golongan masyarakat biasa. Mereka itu cuma bersaudara karena Allah. Satu persaudaraan yang kita jalin di antara jemaah kita itu satu derajat di sisi Allah kata Rasulullah. Satu derajat
di sisi Allah nanti di surga itu perjalanan 500 tahun. Berapa hektar kira-kira itulah? Berapa hektar? Mungkin seluas daripada bumi inilah, itu baru 1 derajat luasnya surga kita nantinya, insyaallah inilah. Insyaallah. Lam tasil bainahum arhamun mutaqaribatun. Mereka itu bukan persaudaraan, mereka itu bukan karena kerabat dekat, kata Rasulullah. Jadi bukan karena suku mereka ini bersaudara berkumpul, bukan karena bukan karena beda kampung, bukan karena mereka ini kerabat dekat, tetapinya memang betul-betul bersaudara karena Allah. Nah, itu satu kali kita memandang saudara kita, inilah satu kali kita memandang saudara kita, rindu itu lebih baik daripada kita beriktikaf 1 tahun di Masjid Nabawi. Hebatnya itulah, hebatnya di Masjid Nabawi itu 10.000 kali lipat. Kita beribadah di sana sama dengan 10.000 kali lipat ibadah. Ini sama dengan 1 tahun. Satu kali kita memandang saudara kita, lah, karena rindu tidak bertemu, 2 hari tidak berjamaah, pas ketemu, wah, aku kangen banget sama kamu. 2 hari tidak ketemu, di mana aja, sehat aja kah? Nah, pertanyaan kita yang seperti itu bentuk rasa cinta kita dengan saudara kita yang tidak ikut berjamaah selama 2 hari, 3 hari, inilah. Lalu bentuk rasa rindu kita tadi, kita bertanya, sehat aja kah? Alhamdulillah sehat. Dikira aku sakit, mudah-mudahan kamu selalu sehat. Nah, bentuk cinta kita seperti itu nilainya adalah 1 tahun beribadah di Masjid Nabawi. Beribadah 1 Masjid Nabawi itu sama dengan 1 tahun. Kali 10.000 berarti 10.000 tahun kita beribadah. Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahabu billah, mereka cinta karena Allah, wa tasafahu, kemudian mereka bersalaman. Nah, jadi bentuk yang kedua, inilah bentuk kedua, bentuk kita itu bersaudara. Supaya kita mendapatkan fadilah, inilah 1 persaudaraan itu 1 derajat di surga. Jumlah kita misalnya sekarang 30 atau 40. Kita anggap saudara semua, berarti 40 derajat nanti di surga. Cuma bukti yang pertama kita rasa rindu. Bukti kita itu bersaudara yang pertama adalah kita rasa rindu. Bila 1 kali tidak berjemaah teman kita cari-cari, inilah. Bila ketemu, kemana kamu? Kemarin tidak ada. Kita gotong royong rame-rame, kemarin kamu tidak ada. Aku lagi sakit. Oh, aku lagi ngajar. Nah, pertanyaan seperti itu bentuk rasa cinta kita. Jadi rindu itu adalah salah satu bentuk rasa kita cinta dalam bersaudara. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kita simpulkan pengajian kita pada subuh hari ini. Yang kedua, kita itu berzikir kata Rasulullah, bukti kita bersaudara, berzikirnya sama. Itulah wiridan berjamaah. Oh, di dalam apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan demikian. Nah, yang namanya hadis itu bukan sekedar perlakuan atau perbuatan Rasulullah, tetapinya hadis secara umum atau hadis secara khusus, itu pun hadis Rasulullah. Ini bila dikatakanlah Nabi tidak pernah berkumpul-kumpul seperti itu, berzikir bersama-sama, bid'ah. Hati-hati. Hadis Nabi itu banyak pemahamannya, bukan sekedar perbuatan beliau, perkataan beliau pun hadis, baik perkataan beliau itu secara umum atau secara khusus. Jangan memaham hadis itu atau sunnah Nabi itu sekedar perbuatan Rasulullah. Nah, perbuatan Rasulullah. Buktinya sholat tarawih itu, nah, pernahlah Rasulullah menyuruh.
Lu bertanya dong nah, yang tahu-tahu hadis. Sholat tarawih itu disuruhkan Rasulullah lah. Tidak ada, cuma Rasulullah melakukan aja, tidak pernah menyuruh sahabat. Hadis dianggap mereka hadis. Jadi tidak semua yang dikatakan sunnah Rasulullah itu perbuatan Rasulullah. Lalu perkataan Rasulullah. Nah, jadi kalau kita anggaplah perbuatan Rasulullah, kita ikuti perbuatan Rasulullah, itu adalah sunnah kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Bila tidak dilakukan oleh Rasulullah, itu bid'ah, itu sesat. Tunggu dulu, hadis Nabi itu ada pemahaman yang lain, perkataan Nabi, atau Nabi sepakat, atau sahabat melakukan sesuatu tetapinya Rasulullah tidak melarang, itu hadis juga. Contohnya doa kunut, Rasulullah SAW pernah berkunut 1 bulan dan mengajarkan kepada sahabat. Nah, setelah itu kunut nazilah namanya. Setelah itu Rasulullah SAW tidak melakukan kunut lagi, dan Nabi tidak pernah melarang sahabat-sahabat yang lain untuk meninggalkan kunut. Berarti Rasulullah setuju. Bila setuju itu hadis. Berarti itu sunnah. Jangan dikatakan bid'ah kunut tadi. Selama tidak ada pelarangan oleh Rasulullah lah, walaupun Rasulullah berhenti melakukan, itu namanya sunnah pula. Ya, bedakan yang di luar daripada ahli sunnah wal jamaah, kunut itu tidak ada dalil, bid'ah, sesat. Nah, kita di sini bukan untuk apa, untuk berdebat, tidaklah. Artinya tolong pahami, inilah, tolong pahami hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi itu jangan satu arah saja. Kita membuka sama-sama sini, membuka supaya pemahaman kita lebih luas. Inilah. Nah, jadi yang pertama, orang yang mendapatkan derajat nanti di surga, bahkan menjadi buah bibir nanti di padang mahsyar, adalah orang yang menjadikan persaudaraan. Yalah. Makanya orang dahulu tuh ada istilahnya tuh mengangkat saudara, bading sanakan. Nah, bahasa Banjarnya, kalau tidak paham bahasa Indonesianya, bahasa Banjarnya bading sanakan. Yang pertama, bukti kita itu berasa bersaudara, kita rasa rindu. Yang kedua, kata Rasulullah, yajtami'una bidzikrillah, mereka berkumpul itu tadi bidzikrillah, yadhkurunahu, mereka berkumpul berzikir kepada Allah, yadhkurunahu, yang senantiasa mereka berzikir kepada Allah. Nah, bukti kita bersaudara, ini kelompok jamaahku, mereka berwirid, aku ikut berwirid juga, berarti kita merasa bersaudara. Inilah wiritan-wiritan yang kita baca, inilah yang bersama-sama, itu akan menumbuhkan yang namanya rasa persaudaraan. Kita buktikan aja Pak, kita buktikan aja lah. Orang yang tidak pernah mau wiritan bersama-sama itulah, bila di luar daripada masjid Pak, itu tidak mau akrab orangnya sama jemaah-jemaah yang lain, tidak mau. Kita buktikan aja. Bila ada gotong royong, tidak mau hadir orang tadi itu. Katanya mau bersaudara, inilah. Katanya sunnah Rasulullah itu kita bersaudara. Itu di antara hikmah yang paling besar, kita itu berwiritan secara berjamaah itu untuk menumbuhkan rasa persaudaraan. Dengan bukti apa? Bila kita ada acara-acara, pasti kita ikut hadir membantu. Itu kedua, tanda orang itu bersaudara, dia berkumpul, kata Rasulullah, ala dzikrillah yadhkurunahu, mereka berkumpul mengingat Allah Ta'ala, yadhkurunahu, saling berzikir. Yang ketiga, watasafahu, mereka saling bermusafah atau bersalaman. Nah, ini hampir 2 tahun Pak Haji lah belum, tidak pernah salaman lagi. Sebenarnya istilahnya juga begini aja Pak lah, sekalipun corona juga ada di telapak tangan kita, kita bisa cuci lagi Pak. Kita ingin menumbuhkan rasa persaudaraan lah. Siapa tahu dengan bersalaman tadi, yang pertama istimewanya dosa-dosa di antara kita dihapus Allah Ta'ala. Sebelum kita berpisah, sebelum kita mengangkat telapak tangan kita ini, dosa kita sudah dihapus Allah Ta'ala. Yuk, mendingan dihapus dosakah istilahnya inilah, ataukah corona tadi ada di telapak tangan kita tapi kita bisa basuh?
Kita galakkan lagi misalnya Pak Haji lah, kira-kira kalau mendukung nih bersalaman lagi kita nih lah, karena rasa rindu kita nih. Nah, tanda bukti kata Rasulullah ini bersaudara. Watasafahu, mereka saling bersalaman kata Rasulullah. Bila sudah demikian adalah rasa persaudaraan yang tiga tanda tersebut kata Rasulullah sudah disebutkan. Yada'ullahu lahum yaumal qiyamati manabira, Allah akan meletakkan nantinya mimbar-mimbar di hari kiamat min nurin, daripada cahaya, qaddamar rahman, di hadapan Allah Ta'ala yang maha rahman. Jadi ada nanti Pak mimbar-mimbar, yang mimbar itu paling istimewa di hari kiamat, mimbarnya atau tempat duduknya orang-orang yang bersaudara karena Allah di hadapan Allah Ta'ala langsung, bukan di surga, tetapinya mimbar ini langsung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayujlisuhum 'alaiha, Allah Ta'ala menyuruh duduk kepada mereka. Yabza'un nas, manusia semua kata Rasul terkejut. Wala yabza'una, mereka tidak merasa terkejut. Cuma di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lah kita bermusafahah di sini. Jadi yang walaupun nih lah kita perlu dalil lah supaya orang menutup mulut orang-orang yang sering mendebat kita nih lah. Kita perlu dalil. Ini ada dalam kitab di sini, Pak. Dalil kita bermusafahah, bersalam-salaman selesai sholat. Ma min abdaini mutahabbaini fillah, tiada daripada dua orang hamba kata Rasulullah, mutahabbina fillah, mereka saling mencintai. Yastaqbilu ahaduhuma sahibahu, yang saling berhadap-hadapan keduanya. Yang pertama, syarat boleh kita bersalaman di dalam melaksanakan sunnah Rasulullah, di dalam keadaan apa jua pun, di jalan kah, selesai sholat kah. Yang pertama, tujuan kita adalah ini saudara karena Allah. Satu. Yang kedua, yastaqbilu ahaduhuma sahibahu, saling berhadapan. Ini ada yang bersalaman tuh, salamannya dari samping. Rupanya istrinya di samping di sinilah menarik. Pasang ini nah salaman. Cepat-cepat ke pasar sudah. Habis nanti ikan aja. Lah salam, bersalaman dulu. Itu tidak disyaratkan. Yastaqbilu ahaduma sahibahu, mereka saling berhadapan kata Rasulullah. Ini syarat nih lah, syarat supaya kita ini tidak dikatakan bid'ah bersalaman selesai sholat. Yang pertama, yang kita salamani ini adalah orang-orang yang saudara kita karena Allah. Apa buktinya kamu juga bersalaman cinta karena Allah Ta'ala? Ini saudara kami sewiritan. Habis cerita. Mana dalilnya? Yajtami'una ala dzikrillah yadhkurunahu, kami berzikir, berwiritan sama-sama mengingat Allah Ta'ala di dalam satu tempat. Tidak bisa bicara lagi mereka tadi Pak. Payusahifuhu, kemudian mereka saling bersalaman. Payusalliyani ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian di saat bersalaman kata Rasulullah, keduanya ini payusalliyani ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa lam yatafarraqa hatta tufara dzunubuhuma, tidak akan kata Rasulullah SAW mereka terpisah, memisahkan tangan-tangan mereka, terkecuali Allah Ta'ala akan menghapus keduanya. Mattaqaddama minha, dosa yang telah terdahulu, wa mata'akhir, dan dosa yang akan datang. Ini dalilnya. Hadis ini sahih riwayat Ibnu Sani. Ini kitabnya. Jadi yang walaupun di zaman Rasulullah tidak ada yang dilakukan oleh sahabat dahulu, cuma Rasulullah secara lisan lah, hadis atau sunnah Rasulullah bukan sekadar perlakuan Rasulullah, tetapi secara lisan pun sunnah Rasulullah, ya kan? Jadi tidak usah lagi, ini di belakang ada yang mendebat, Ustadz ya, itu ada yang nanya sama saya, apa dalilnya bersalaman selesai sholat itu jar? Nah kata kita, rupanya orang ini tidak ahli majelis ini orang ini.
Bahasa Banjarnya tuh ampun seorang aja ditaguk. Nah, itu bahasa Banjarnya ampun seorangan aja ditaguk. Artinya milik sendiri aja yang ditelan, milik orang lain tidak dipilih-pilih. Nah, itu manusia sekarang, Pak. Coba teliti lebih dalam. Jadi kalau ingin berdebat juga masalah apa? Masalah bersalaman. Nah, ini ada kitabnya sudah. Ini hadisnya sahih semua. Kalau tidak ingin berdebat, mau pinjam kitabnya, saya pinjamkan. Baca sendiri, siapa tahu merasa malu. Inilah orang tadi merasa malu untuk berdebat. Baca kitabnya sendiri, cuma Arab gundul inilah, cuma Arab gundul ini kitabnya, baca sendiri aja, cari buka kamus itu. Jadi kenapa saya utarakan begini, karena ada di belakang nih ngomong-ngomong begini Pak, kita menegur secara langsung tidak enak juga inilah. Jadi mau tidak mau dengan majelis seperti ini, siapa tahu orang tadi sadar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa zahir dan batin kita, dijadikan kita persaudaraan fillah, persaudaraan karena Allah, yang nantinya kita mendapatkan yang namanya derajat di dalam surga. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita, istiqomah kita dalam majelis, istiqomah di dalam kita berwiritan secara berjamaah sebagai bukti kita itu cinta karena Allah di dalam bersaudara. Dan mudah-mudahan rasa persaudaraan ini tidak Allah taala cabut sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan dengan sebab kita bersaudara seperti ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nantinya menjadi syafaat bagi kita, kita terselamatkan nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah hadihin niyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi barik wasallim ajmain. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.